Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini adalah mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Dan perlu kami sampaikan bahwa filsafat ilmu dan metodologi penelitian merupakan pintu atau kunci pembuka dari setiap aktivitas atau kajian-kajian akademik kita di perguruan tinggi. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang metodologi penelitian dan filsafat ilmu dan metodologi penelitian ini, ada baiknya kita terlebih dahulu melihat atau mengkaji apa yang dimaksud dengan filsafat. Tentu kita sering mendengar kata-kata ini yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan asal katanya itu diambil atau diserap, jadi di dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab, filsafat itu disebut sebagai falasifatun, ya, falasifatun, atau ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai filsafat. Filsafat. Filsafat ini merupakan induk dari setiap kajian-kajian keilmuan, bagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Dan asal katanya berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani, namun tidak berarti bahwa sumber dari filsafat itu berasal dari Yunani. Sebelum filsafat ini berkembang, ada suatu tradisi berpikir di kalangan Mesir kuno. Ya, Mesir kuno sebelum era berpikir pada zaman Yunani kuno itu ada Mesir kuno yang lebih dahulu mengembangkan tradisi pemikiran. Inilah yang mempengaruhi cara berpikir atau tradisi berpikir pada orang-orang Yunani kuno, filosof-filosof Yunani kuno seperti Thales, Socrates, kemudian siapa lagi, Plato, dan yang lainnya itu. Namun yang sempat direkam oleh para ahli itu hanya kebanyakannya mengetahui bahwa filsafat itu dikembangkan dari era berpikir Yunani kuno. Dari sisi bahasa, filsafat ini berasal dari dua kata. Ya, berasal dari dua kata. Ada yang namanya philia. Ya, philia artinya cinta. Cinta. Atau dalam bahasa Arab disebut sebagai mahabbah. Mahabbah atau cinta atau kasih sayang. Kasih sayang. Dan Sophia, kata Sophia biasa banyak dijadikan nama ini, Sophia. Ada yang bernama Sophia di sini? Ada? Tidak ada? Ya. Sophia artinya kebijaksanaan, kebijaksanaan atau kearifan. Jadi kalau kita gabungkan, filsafat itu adalah
orang-orang yang cinta akan kebijaksanaan atau cinta kearifan. Ya, orang arif atau orang yang bijak itu memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kearifan. Jadi cinta dan kearifan merupakan landasan utama pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Ya. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa apabila ada iptek, produk iptek yang dikembangkan oleh manusia dan tidak menyayangi atau tidak memberikan kasih sayang atau tidak memberikan kehidupan kepada manusia, maka ini sesuatu hal yang merupakan anomali atau merupakan hal yang melenceng keluar dari koridor yang sebenarnya sebagaimana yang diamanahkan oleh filsafat ilmu pengetahuan itu, karena cinta dan kearifan. Ya, oleh sebab itu produk-produk teknologi seharusnya kita menggunakannya secara arif dan bijaksana. Ya, sebagai contoh, misalnya HP. Ya, HP hendaknya digunakan bukan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Ya. Inventor atau orang-orang yang melakukan inovasi di bidang ICT tentu saja tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, jadi manusia harus menggunakan produk itu, produk iptek itu secara arif dan bijaksana. Ya. Bukan justru yang menghancurkan atau mendatangkan kebinasaan padanya. Karena landasan utama adalah filsafat ilmu pengetahuan. Kemudian setelah filsafat ini berkembang, pada awalnya yang merupakan filsafat yang berkembang secara tradisional, dan berkembanglah filsafat alam yang mengarah kepada dunia fisik yang ada, dan inilah yang disebut sebagai filsafat alam. Ya, selalu objek kontemplasinya, objek perenungannya adalah hal-hal yang terkait dengan fenomena alam, termasuk juga keindahan, kemudian ketakjuban terhadap alam, kemudian rahasia-rahasia alam, ya, alam semesta, alam lingkungan kita ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Ini termasuk dalam kajian-kajian filsafat alam untuk mengkaji atau mengungkap rahasia-rahasia alam yang dituangkan dan menjadi objek kontemplasi atau objek perenungan daripada filsafat alam adalah alam ini. Kemudian berkembang pula filsafat moral yang lebih berorientasi pada etika, ya, pada etika atau pada hal-hal yang sifatnya mengkontemplasikan kebaikan, kebenaran, benar salah sesuai dengan tradisi, atau hal-hal yang berlaku pada masyarakat, termasuk juga keindahannya, keadilannya, kebajikannya, kebermanfaatannya. Ya. Kebermanfaatan yang lebih banyak dipengaruhi pada kondisi atau
kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau komunitas di tempat itu. Ya. Namun ada hal-hal yang lebih bersifat umum, yang bisa diwujudkan dalam suatu etika. Jadi ada etika yang bersifat umum, ada juga yang memang bersifat kondisional atau situasional berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kemudian yang ketiga adalah filsafat metafisik. Ya, filsafat metafisik atau dikenal pula dengan logika. Nah, logika yang membahas tentang eksistensi, keberadaan, sebab akibat, ya, tentang hal-hal yang bersifat transendental atau ketuhanan. Ini juga menjadi objek kajian daripada filsafat metafisik. Logika tentang bentuk, ya, dan cara berpikir. Dan cara berpikir, logika, ketika kita berlogika, ketika kita mempertanyakan tentang eksistensi, ketika kita mempertanyakan tentang keberagamaan, tentang ketuhanan yang bersifat transendental, maka semua itu adalah merupakan bentuk-bentuk abstraksi. Makanya disebut sebagai metafisika. Ya. Apa yang terjadi setelah dunia fisik itu, ya, di luar daripada dunia fisik. Ada hal-hal pada kajian filsafat metafisika, ada hal-hal yang rasional. Ya. Ada hal-hal yang rasional yang merupakan cakupan dari metafisik itu. Hal-hal di luar yang fisik namun masih tetap rasional. Ya, masih tetap rasional. Dan itu yang menjadi kajian metafisika. Kemudian seiring pula dengan kemajuan peradaban manusia, maka pada berbagai wilayah terjadi perubahan atau terjadi dinamika pada berbagai wilayah di permukaan bumi ini. Di dunia barat yang diinisiasi oleh perkembangan Yunani kuno, filsafat Yunani kuno seperti Thales dan Pythagoras yang merupakan cikal bakal dari filsafat barat, di sana berkembang terutama di sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi atau sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sana diawali oleh Thales dan Pythagoras. Ya. Pythagoras orang yang pertama kali yang pernah menghitung jarak bumi dan matahari. Kemudian di Timur Tengah juga ada filsafat Mesir kuno seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa filsafat Mesir kuno ini yang berkembang lebih awal dan mempengaruhi filsafat Yunani kuno. Ya, jadi filosof-filosof seperti Thales dan Pythagoras itu pemikirannya banyak dipengaruhi oleh perkembangan filosof yang ada di Timur Tengah. Kemudian berkembang pula filsafat Buddha, ya, agama Buddha, terutama dipelopori